pagi Pak Sony. Selamat pagi Bu Sinaria. Pagi Pak Sony. Pagi Bu Kartika, sudah hadir. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Bu Mani. Ini ada Bu Pauline juga ya. Selamat Bu pagi Ari, Pak. selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Siti, Bu Eka. Ini sudah 9 yang gabung ya. Terima kasih Ibu-Ibu, semangat terus. Kita tunggu sebentar ya Bu ya, supaya lebih banyak lagi yang gabung. Bagaimana installnya sudah beres semua? Sudah Pak. Sudah Pak. berhasil ya? Tinggal pakai ya. Kalau dulu versinya masih yang lama, jadi kemarin diinstal ulang saja ya. Diinstal ulang sehingga dapat versi yang baru. Yang alumni STEM jadi keingat yang lalu kita kejar-kejaran dengan bola. Ya, kalau dulu itu kan bagian dari materinya ya, tidak fokus. Ya. Jadi kadang-kadang juga terburu-buru ya belajarnya. Mudah-mudahan sekarang ini fokus khusus hanya tracker saja, jadi bisa lebih mantap lagi nanti setelah selesai kegiatan. Kalau di sekolahnya sudah pada punya lab komputer, Bu? Sudah Pak. Ada ya. Berapa unit komputernya? Kalau di SMA, Butika dulu. Satu ruangan 20. 20. Satu ruangan saja 20 ya. 2 ruangan. Oh, 2 ruangan. Jadi ada 40. Iya. Kalau di SMA 1 ada 5 lab, 6 lab, satu labnya 20, ada yang 30. 6 lab komputer. Iya, Pak. Waduh, luar biasa ini. Jadi ada 120-an ya. 120 Iya, sekitar itu. Iya. Kalau lab lainnya, lab fisika, kimia, biologi bagaimana? Ada lab juga ya. Di sekolah Bu Mani bagaimana? Ada Bapak. Satu kelas itu 40, satu apa? Itu kan multimedia ya. Ya, multimedia ya. Multimedia, terus apa sih? Terus kalau satu itu ada 4 kelas. 4 ruangan ya. Iya, 4 ruangan. Terus kita biasa itu pakai ujian juga, dan juga untuk pembelajaran. Okay. Terus fisika, kimia, biologi lengkap. Alatnya juga, karena kebetulan sebelum corona ada alat masuk lengkap juga. Pagi Ibu, nama Cuman saya itu Kafina pakai. Kusuma dari kelas 12 IPA 7. Begitu Bapak. Dari video tersebut saya menyimpulkan bahwa banyaknya lilitan. Kalau Bu Ari bagaimana sekolahnya Bu Ari? Ada lab komputer? Halo Bu Ari. Ada Pak di sekolah SMA 1 tapi ada 2 ruangan. 2 ruangan lab komputer. Berapa unit totalnya? Jaringannya agak susah. 1 ruangan 20. 40. Yang 1 ruangan 20 komputer, yang 1 ruangannya waktu itu dengan laptop. Iya. Suara Bu Ari kurang begitu jelas. Putus-putus ini mungkin karena jaringan mungkin ya. Ya Pak, ini jaringannya nggak hafal. Iya. Baik, nggak apa-apa. Tapi suara saya jelas ya? Kalau suara saya jelas ya Bu Ari?
Macet juga. Suara saya jelas ya? Macet juga, Pak. Oh, putus-putus juga. Ya, berarti bolak-balik putus-putus ya. Dua arah. Baik, tapi tidak masalah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti perlu mengulang apa yang dibicarakan atau didiskusikan pada Pikon, itu bisa request saja ya di grup WA, minta rekamannya gitu ya. Jadi kalau request nanti akan saya upload rekamannya. Tapi kalau di-upload semua kan kadang-kadang juga ada Pikon yang mungkin sudah cukup jelas sehingga tidak perlu saya upload rekamannya. Tapi misalnya kalau ada hal yang urgent terkait dengan kendala jaringan, padahal ada hal-hal yang ada langkah-langkah yang perlu diikuti gitu ya pada kegiatan Pikon, nanti bisa request saja, nanti akan saya Pikon yang kapan yang akan di-upload rekamannya gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi rekamannya. Terutama kalau ketika tutorialnya ya, tutorial langkah-langkah dalam menggunakan tracker gitu. Kalau di awal mungkin tidak perlu ya yang Pikon pertama kali itu karena kan baru perkenalan dan juga itu materinya biasa ya, materi terkait topik gerak. Baik, alhamdulillah sudah 14 yang hadir di sini. Bu Siti Galuh sudah hadir, Bu Nur Laila, terima kasih Bu Nur. Bu Anugrah juga ya. Oh, Bu Anugrah sama dengan Bu ini nih backgroundnya. Bu Anugrah dengan Bu Paulin ya. Iya, satu. Iya, Pak, sama. Ya. Bu Eka, Bu Nur Lindah, Bu Marta Siagian nih sudah hadir juga di rumah Bu Marta ya. Bu Jen sudah hadir ya, sudah hadir juga Bu Jen nih. Bu Jen sudah coba pakai komputer Bu Jen? Iya, Pak, selamat pagi. Sudah, Pak, pakai komputer hari ini. Luar biasa, Ya, Pak. mantap Bu Jen. Baik, baik. Bu Ari belum bisa muncul kameranya. Bu Fitria juga ya, dicoba Bu Ari dan Bu Fitria untuk mengaktifkan kameranya. Jadi luar biasa nih di Papua ya, lab komputernya ada nih semua di sekolah ya. Ada yang tidak ada? Ada semua ya? Ada semua. Kalau per kelas itu siswanya maksimal berapa? Kalau di kami SMA 1, 22, Pak, sekitar 2. Kalau di SMA 1, ya, di SMA 1 ya paling banyak 40, Pak. Oh, ada yang 40 juga satu kelas. Karena minat dua ruang yang, gitu ya. satu kelas aja, Pak, karena peminat yang mau masuk ke SMA 1 memang banyak. Jadi tiap tahun itu selalu ada demo dari orang tua. Ingin masuk ke sana gitu ya. Jadi kalau satu kelas bisa menggunakan 2 ruangan komputer ya, labku. Iya, gitu. iya. Ya, mudah-mudahan segera berakhir pandeminya sehingga bisa ke sekolah lagi ya siswanya. Baik, Bapak Ibu, ini Pak Ruslani belum gabung ya? Tadi sudah ini bersemangat di WA nih nanya linknya. Mudah-mudahan tidak ada kendala nih Pak Ruslani. Satu lagi Pak siapa ya bapaknya itu? Pak Ruslani dengan Pak, lupa saya siapa satu lagi. Tampaknya dua-duanya terkendala jaringan terus nih. Baik, kita mulai saja ya Ibu ya. Mudah-mudahan yang lain bisa segera gabung. Nanti kalau yang terlambat, nanti akan insya Allah saya upload sajalah ininya rekamannya. Rekaman Pikonnya sehingga bisa mengulang kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini masih ibu-ibu ya. Terima kasih sudah bersemangat di hari Senin ini untuk bergabung di kegiatan Zoom Meeting ya. Kegiatan Zoom Meeting dalam rangka Diklat PKBPD angkatan ketiga, ini hari ke-4 ya, hari ke-4. Nah, mudah-mudahan sudah fresh lagi ya, segar kembali karena 2 hari Bapak Ibu mandiri ya pekerjaannya. Ya, tidak terjadwal secara bersamaan dalam kegiatan meeting. Baik, mengawali kegiatan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan diberi kelancaran, kemudahan, dan juga mudah-mudahan aktivitas yang kita ikuti ini terhitung sebagai amal ibadah kita. Ya. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing dimulai.
Baik, terima kasih, Bu. Baik, alhamdulillah sudah bergabung 17 nih. Kalau boleh di awal-awal mohon diaktifkan dulu semua kameranya ya. Nanti setelah kegiatan paparan untuk menghemat kuota bisa dimatikan, tapi tetap menyimak gitu ya. Dimatikan kameranya. Baik, alhamdulillah nih Bu Fitria sudah terlihat. Assalamualaikum Bu Fitria. Bu Erma sudah gabung juga. Terima kasih Bu Erma. Masih di mute mic-nya Bu Erma. Iya. Iya, ini sudah sedang di kantor atau di rumah nih Bu Erna? Di rumah. Di rumah, oh sama kalau gitu ya. Iya. Saya kebagian WFO-nya besok hari Selasa, sehingga jadwalnya mungkin bergeser ya Ibu-ibu untuk besok ya. Agak siangan sedikit, karena perlu waktu perjalanan ke kantor. Bu Septi sudah muncul juga. Selamat pagi Bu Septi. Baik, sudah 17, alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu lancar untuk membuat mind map-nya? Sudah ya? Itu bebas saja ya, tidak perlu semuanya memaksakan menggunakan aplikasi ya. Boleh juga dibuat, ditulis manual, tidak apa-apa. Sudah upload ke LMS-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik sudah. Ya, hari Senin ini mudah-mudahan semua sudah upload sehingga nanti sore sudah saya buka semua gitu ya. Sore saya coba untuk buka untuk tugas pertamanya yaitu membuat mind map-nya. Baik, ya. Kemarin sedikit bingung mengirimnya itu. Oh iya, link mengirimnya. Takutnya tapi sudah nggak kekirimnya. Ya, nanti kalau tapi sudah berhasil ya. Sudah. Kemarin sudah masuk. Nanti kalau ada yang belum akan saya umumkan. Misalnya kan terlihat ya. Misalnya Bu Kartika sudah kirim gitu ya. Tapi filenya tidak kompatibel dengan LMS-nya. Nanti akan ada berita terkirim di sayanya itu. Tapi tidak ada file, nanti saya kasih tahu. Mohon kirim ulang lagi. Jadi semuanya akan lengkap. Nanti mudah-mudahan di akhir kegiatan akan saya kumpulkan semua tugas-tugasnya dan saya share sehingga akan bisa di-download oleh Bapak Ibu semua. Keseluruhan tugas nanti di akhir. Baik, sesuai rencana hari ini kita masuk ke kegiatan awal dalam menggunakan software tracker, yaitu proses pengambilan data, gitu ya. Mungkin untuk ibu-ibu alumni peserta di STEM dulu, ini mengingat kembali, mengulang kembali ya kegiatan yang lalu ya, bersibuk-sibuk merekam video, kemudian mencoba untuk menganalisisnya, gitu ya. Tapi sementara ini kita tidak akan merekam dulu. Kita tidak merekam, tapi kita menggunakan video bawaannya. Dengan alasan pasti kualitasnya lebih bagus kan, kalau video contoh tentu akan lebih bagus, sehingga memudahkan kita dalam berlatih pertama kali menggunakan aplikasi tracker ini. Baik, sudah siap Ibu-ibu? Siap ya? Kalau sudah siap, saya akan share screen, jadi izinkan saya untuk share screen. Bagi ibu-ibu yang ingin menonaktifkan kamera juga tidak masalah ya, yang penting bisa menyimak screen dan suara. Tes dulu ya, suara saya jelas, ibu-ibu? Jelas, Bapak. Jelas ya? Jelas, baik. Kalau begitu saya akan share screen dulu. Oh ya, untuk aplikasi tracker saya pastikan dulu ibu-ibu semua sudah ini ya, sudah terinstall ya trackernya di komputer masing-masing. Bu Jen bagaimana? Bu Jen Tentua sudah terinstall ya? Dicoba Bu Jen mic-nya diaktifkan dulu mikrofonnya. Iya Pak, sudah Pak, sudah. Sudah terinstall. Sudah ya, ada ikonnya, sudah muncul ikonnya. Sudah Pak. Sudah, baik, sip, mantap. Jadi kita untuk tutorial sekarang ini, saya akan pelan-pelan saja, jadi sambil mempraktikkan, mendemokan, diminta juga ibu-ibu semua juga mencoba gitu ya, mengikuti. Jadi 2 layar saja, layar pertama untuk Zoom Meeting, nanti buka lagi tab yang baru,
buka lagi aplikasinya di komputer, jadi dua ya. Dua aplikasi, nanti sambil lihat Zoom meeting, sambil buka juga trackernya gitu ya. Baik, kalau sudah, tentu kalau sudah diaktifkan ikonnya, ibu-ibu bisa melihat penunjuk atau pointer di komputer saya. Ini saya gerak-gerakan. Yang saya putar-putarkan, penunjuk sudah ya. Nah, tentu sudah ada icon di sini ya. Ada icon aplikasi tracker. Ada semua, sudah punya ikonnya. Yang gambar bulat ini ya, bulat bintik-bintik pink ini. Nah, kalau begitu dibuka saja sama-sama. Dibuka saja sekali, diklik sekali saja. Lama sekali munculnya. Nah, iya lama. Jangan diklik beberapa kali ya, diklik sekali biarkan saja. Kalau diklik beberapa kali, nanti akan terbuka banyak. Makin lelet nanti komputernya ya, karena berat membuka banyak. Nah, sampai terbuka seperti ini. Ada ya? Bisa ya? Pastikan hanya satu aplikasi yang terbuka aja ya. Jangan double bukanya, sekali saja. Gitu ya. Nah, sudah semua? Ada yang belum? Sabar, Pak. Ya, saya tunggu dulu, nggak apa-apa. Ya. Kita punya waktu 2 meeting ini untuk hari ini, khusus untuk mencoba tracker. Kok kalau punya Pak Sony cepat sekali ya, kok sudah langsung terbuka. Kebetulan saja Bu, ini lagi mujur nih hari ini. Sama saja sepertinya Bu. Diklik sekali dan tunggu dan terbuka. Bu Eka Rama ya, belum buka ya Bu Eka? Iya, sebelum Pak Sony klik tadi saya sudah klik dulu. Iya, saya tunggu dulu saja. Oh, sudah ini sudah. Tapi jangan khawatir, nanti setelah Zoom meeting ini berakhir, kalau ingin mengulang kembali latihannya, jangan Bapak Ibu tinggal buka saja. Emang kewajibannya membuka sesi 3 sekarang kan di LMS-nya. Nanti siang atau sore atau malam, buka secara mandiri, ada video tutorialnya di sana. Jadi bisa mengulang-ulang kembali kegiatan latihannya. Nah, Bu Ita sudah gabung nih. Assalamualaikum Bu Ita. Salam, Bapak. Yes. Sudah bisa ngikutin ya? Sekarang sudah masuk ke membuka aplikasinya, Bu Ita. Tadi saya sudah gabung dari tadi, Pak. Oh iya. Iya, silakan ikuti saja Bu Ita. Ya, sudah, Pak, sudah terbuka. Ya, sip. Bu Eka sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Bapak Ibu yang lain ada yang belum? Sudah Pak, sudah semua ya. Kalau sudah baik, saya lanjut ya. Bisa dilihat lagi mungkin di share screen dari saya ya. Nah, ini aplikasi pertama kalau kita membuka tracker. Ini sama saja seperti misalnya Microsoft Word ya, atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint. Kan ini aplikasi untuk membuka gitu ya, membuka suatu file, menjalankan file atau mengeditnya gitu ya. Di sini filenya kan familiar ya, ada file, edit, ada video, track, dan seterusnya gitu ya. Ini ada juga simbol-simbol atau gambar atau icon untuk mempermudah kita untuk mengakses suatu menu gitu ya. Ini banyak sekali fitur dan menu-menunya. Terus terang saya pun tidak menguasai semuanya ini ya. Nah, tapi di sini kita akan fokus ke hal-hal yang penting saja. Hal-hal minimal yang dengan fitur itu kita bisa memanfaatkannya untuk menganalisis hasil praktikum gitu ya. Hasil praktikum gerak itu tujuannya gitu ya. Nah, ini layar utamanya di sini. Yang saya tunjukkan di pointer yang saya gerak-gerakan ini. Kalau di Word ini kan diisi dengan pengetikan ya, dengan huruf-huruf, kata-kata, kalimat kan gitu ya. Kalau di Excel ini dengan kolom-kolom angka, kan tabel gitu ya. Nah, kalau di sini isinya video atau gambar nanti. Yang kita mainkan di sini adalah video. Itu video rekaman geraknya gitu ya. Baik, langkah berikutnya karena kita akan menggunakan video contoh yang kita munculkan atau yang kita peroleh pada saat menginstal kemarin gitu ya.
Nah, oleh karena itu saya cek dulu nih. Saya cek apakah ada tidak videonya. Untuk mengeceknya, biasa kita pakai Windows Explorer. Kita pakai Windows Explorer, kita buka dulu saja Windows Explorer-nya. Dibuka Windows Explorer-nya. Boleh dibuka juga Windows Explorer yang ada di komputer ibu-ibu semua. Di Windows Explorer. Sudah dibuka ya Windows Explorer-nya? Kalau sudah, langsung ke dokumen. Di dokumen ini. Di dokumen, terlihat ya ada dokumen. Di dokumen, nanti akan banyak di dokumen ini foldernya. Biasanya folder-folder dari aplikasi yang kita install di komputer kita. Jadi beda-beda. Kalau yang banyak, menginstal aplikasi tentu akan banyak. Kalau yang masih sedikit, yang baru komputernya tentu akan sedikit. Karena kemarin sudah install tracker, maka tentu ada folder tracker di sini. Kita cari tracker. Nah, di sini ada folder tracker. Kita coba buka, lihat dalamnya. Nah, dalamnya ada 2. Ada eksperimen, ada video. Ini folder eksperimen dan folder video ini akan muncul, akan ada di komputer ibu-ibu semua. Kalau kemarin pada saat install di checklist ya. Di checklist memasukkan atau include eksperimen and videonya. Kalau kemarin terburu-buru, kelupaan checklistnya tentu tidak ada. Saya pastikan dulu, semuanya ada folder eksperimen dan video ya? Ada, Pak. Ada. Baik, kemudian langsung ke video. Nah, di video ini ada banyak contoh video-videonya. Ada ya? Baik, kalau sudah ada, ini tentu tidak akan kita buka dari sini. Kita close saja. Close lagi, ini memastikan dulu saja. Proses menginstalnya sudah betul. Di close saja, Windows Explorer-nya. Kita kembali lagi ke trackernya. Kembali ke tracker. Pertama kita akan buka file. Untuk membukanya cukup pakai lambang ini saja. Yang pojok kiri atas ini. Nah, buka file pakai lambang ini saja. Ini saya terlalu cepat tidak? Enggak, Pak. Enggak ya, cukup ya. Baik, ini saya coba buka ya. Saya coba klik untuk membuka video. Klik gitu ya. Nah, di sini sudah masuk ke folder tracker ya. Sudah sama di sini tracker tulisannya. Kalau berbeda tinggal cari saja. Tinggal cari di dokumen. Cari di dokumen, nanti akan ketemu tracker. Dokumen. Nanti akan ketemu tracker ini. Jadi sama nanti tracker gitu ya. Kalau nanti alamatnya yang lain, ini folder yang lain, cari saja di dokumen. Cari di dokumen, kemudian cari tracker ya. Sehingga muncul ada eksperimen, ada video. Sudah sampai sini semua, ibu-ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian kita buka videonya. Kita buka folder video. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Buka ya. Kita coba dulu yang gerak parabola. Ini gerak yang favorit bagi saya ya. Karena banyak sekali nanti grafik yang bisa kita buat. Jadi harapannya kalau kita praktiknya menggunakan gerak parabola yang lumayan rumit, nanti untuk gerak yang lain jadi sederhana. Jadi untuk praktik berikutnya jadi sederhana. Ada file bal toss out. Bal toss out. Ada? Ya. Ada, Pak. Ada. Kalau ada buka saja. Klik bal toss out-nya kemudian open. Ya, sudah berhasil terbuka ini videonya? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, untuk latihan tracker akan terbantu kalau menggunakan mouse. Akan sangat terbantu kalau menggunakan mouse ya. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti pakai mousepad saja ya. Tapi lumayan vokal nanti. Lumayan. Pak Sony. Ya, Bu Eka. Saya pas buka itu ada langsung kayak frame duration kayak gitu, kotak ini gimana? Diokekan saja. Oh, oke, langsung gitu ya. Diokekan saja. Nah, besok mungkin dicoba untuk cari mouse ya, sehingga besok taktik berikutnya
menggunakan mouse karena akan lebih mudah, tidak terlalu pegang tangannya nanti. Baik, sudah semua? Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah kayaknya ya, sudah semua ya. Nah, jadi videonya akan berada di sini, di area utama ini ya. Di area utama pekerjaan kita ada di sini. Kemudian di sebelah kanan nih nanti akan dapat hasilnya berupa plot grafik gitu ya. Data tabelnya gitu ya. Tabel data, tabel untuk data-data posisi, waktu gitu ya nantinya. Nah, sekarang masih kosong karena kita belum melakukan pengukuran. Kita belum melakukan pengukuran. Sama halnya ketika di lab fisika kita melakukan percobaan menggunakan ticker timer gitu ya. Kereta dinamika yang bergerak ditarik dengan ban, kemudian dilacak menggunakan ticker timer. Kan belum ada tabelnya ya, belum ada grafiknya. Dibuat manual. Kalau ini akan otomatis nanti. Baik, karena berupa video, maka ini tracker ini, software tracker ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menjalankan video, untuk memutar video. Nah, seperti di bawah ini ada fitur untuk play gitu ya, memutar video. Juga ada fitur untuk mengembalikan video ke posisi awal, startnya gitu ya. Kemudian di sini ada ini ada AK1. Ini merupakan fitur untuk mengatur berapa banyak lompatan pada frame-nya. Kadang-kadang kan video ini frame-nya banyak gitu ya. Jadi akan detail sekali nanti. Kalau kita ingin melompat-lompat frame-nya tinggal diatur. Jadi akan melompat dari frame ke 1 ke frame ke 4. Berarti diatur 3. Ini ya. 3 kali lompatan. Kalau ingin melompat 5 frame, diatur 5. Kalau setiap frame ingin kita putar, maka di-set di 1. Untuk sementara di-set di 1 dulu saja. Baik, kita coba di-play dulu ya. Diputar dulu videonya. Nah, ini gerak parabola. Jadi gerak parabola cukup dilempar saja ya. Ada benda bola gitu, bulat atau apa. Benda gitu ya. Nah, tinggal dilempar menjadi praktikum gerak parabola sederhana gitu ya. Nah, namun karena kita akan menggunakan aplikasi tracker, maka di sini cirinya harus ada penanda. Ini yang garis putih ini adalah garis penanda. Tanpa garis penanda, maka kita tidak akan bisa mengkalibrasi ukurannya. Jadi ini wajib ya nanti kalau merekam fenomena gerak yang akan kita analisis menggunakan software tracker, ini harus ada penandanya. Harus disimpan penanda. Bisa penggaris, bisa 2 titik lakban gitu ya. Apapun bebas penandanya. Penanda ini harus diketahui panjang aslinya. Seperti penanda di sini, panjang aslinya itu 1 meter. Jadi dari ujung ke ujung, ini panjangnya 1 meter. Nanti kalau ibu-ibu akan membuat penanda, tidak mesti 1 meter. Ukurannya bebas. Mau 50 cm boleh gitu ya. Mau 20 cm boleh. Yang penting diketahui panjang aslinya. Diketahui jarak aslinya berapa. Itu yang penting diketahui. Dan penanda ini harus masuk ke dalam rekaman. Dengan sepotong, misalnya hanya bagian atas sampai tengah. Jadi semuanya harus utuh masuk ke dalam rekamannya. Nah, kemudian kita lihat rekamannya ini, kalau gerakannya ada arah horizontal gitu ya, ada arah mendatar ini, sebaiknya rekamannya itu gerakan benda itu dari kiri ke kanan. Kan bisa saja kita merekam gerakannya dari kanan ke kiri ya. Nah, supaya memudahkan nanti koordinat kartesiusnya, supaya sesuai X positif, Y positif, X negatif, Y negatifnya, sebaiknya gerakannya dari kiri ke kanan rekamannya. Jadi posisi HP itu ada di HP atau kamera HP ada di sebelah depannya gitu ya. Di depannya. Jadi dari kiri ke kanan. Kalau di belakangnya nanti kebalik. Dari kanan ke kiri. Walaupun di software tracker ada fitur untuk membalikan video. Kalau terlanjur dari kanan ke kiri, ingin dari kiri ke kanan, tinggal dibalik videonya, bisa di tracker. Tapi kan jadi tidak yakin nanti siswanya ya. Tadi kan percobaannya dari kiri ke kanan, tapi videonya pas di tracker dibalik jadi kanan ke kiri.
Jadi ada proses yang berbeda dengan peristiwa aslinya gitu ya pada saat menggerakkan benda. Nah, sebaiknya gerakan saja dari kiri ke kanan. Rekam posisi kamera itu sehingga hasil rekamannya benda bergerak dari kiri ke kanan. Seperti ini. Ini dari kiri ke kanan. Dicoba dulu, di-play dulu semuanya. Barangkali komputernya ada yang nge-hang gitu ya, dicek dulu. Bisa nge-play, bisa memutar videonya tidak? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa putar ya. Oh ya, untuk screen yang saya share cukup jelas terlihat tidak, Ibu-ibu? Jelas. Terlihat ya? Ya, jelas ya. Baik. Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Nah, ini ya. Bisa dibalikan lagi pakai ini. Tombol yang sebelah kanan reset to step 0 gitu ya. Di-play lagi gitu. Dibalikan lagi. Jadi ini bukan animasi. Ini bukan animasi, bukan simulasi. Ini rekaman gerak asli. Rekaman gerak benda asli, bergerak parabola. Gitu ya. Tentu kalau kita ukur secara manual, sangat tidak mungkin ya kita mengukur menggunakan penggaris, menggunakan meteran, ketinggian, atau jarak tertentu. Karena kan bergerak terus bendanya ya. Dan juga waktu itu akan sulit sekali mengukurnya. Gitu ya. Sehingga kita perlu bantuan aplikasi tracker ini. Nah ini sebetulnya video contoh pun ada kekurangannya. Kita lihat posisi penandanya ini agak bergerak sedikit ya. Berarti kameranya tidak diam 100%, ada gerakannya. Goyang kameranya ya. Nah yang bagus itu kameranya tidak goyang. Jadi dari gerak awal sampai gerak akhir kameranya diam. Betul-betul diam kameranya gitu. Tapi tidak masalah, ini goyangannya sedikit. Tidak terlalu besar. Baik, langkah berikutnya kita ingin menentukan dulu frame keberapa yang kita akan pakai. Karena kan ini frame pertama ini kan belum terlihat bolanya ya. Tidak bisa kita pakai untuk analisis. Nah, untuk menggesernya bisa menggunakan tanda panah ini. Terlihat Ibu-ibu? Tanda panah ini ya. Ini menggeser satu frame. Mengayun. Jadi terus saja digeser-geser sampai posisi betul-betul terlihat bendanya. Nah, ini mulai terlihat. Oh, ini sudah terlempar. Kita balikan lagi. Nah, di sini ya yang pertama. Coba kita balikan lagi. Ini masih dipegang. Nah, ini pada posisi benda sudah lepas dari tangan ya. Sudah memiliki kecepatan awal di sini. Bendanya sudah bergerak. Jadi bisa kita atur posisi awal frame dari sini, bukan dari awal. Jadi frame dari sebelah kiri sampai ke kanan ini belum berguna. Tapi tidak apa-apa, ketika kita merekam sebaiknya nyalakan saja kameranya itu sebelum bendanya bergerak supaya ada waktu untuk merekamnya ya, tidak kehilangan momen di awal. Kadang-kadang kalau dilempar baru dinyalakan kamera, bendanya sudah lewat, kamera baru nyala gitu ya. Jadi terlewat startnya. Lebih baik seperti ini saja. Jadi ada sisa frame di awal yang tidak kita pakai, tapi ini bagus supaya kita tidak terlewat untuk merekamnya. Momen ini kan, momen pertama inilah, atau peristiwa pertama inilah yang akan kita pakai pada saat bolanya lepas, punya kecepatan awal dari gaya tangan ini kan, gaya melempar tangan ini. Nah, di frame sekian di sini. Nah, supaya di set posisinya dikunci dari awalnya dari sini, sekali lagi kalau kita ingin mengunci awal filmnya dari sini, maka arahkan saja mouse-nya ini, penunjuknya, pointernya ini ke sini ya, ke penanda yang putih ini. Terlihat ya Ibu-ibu ya. Kemudian klik kanan, kemudian pilih set start frame to slider gitu ya. Diklik saja. Nah, sehingga pindah ke sini segitiga hitamnya. Yang tadinya di depan pindah ke posisi sini, terkunci di sini awalnya. Dicoba dulu Ibu-ibu. Silakan. Dicoba dulu, kalau sudah boleh bilang sudah. Kalau belum,
Nah, silahkan tanyakan apa di bagian mana yang belum jelas. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi posisinya itu segitiga yang hitam. Ini yang bawah ini kan ada segitiga hitam ya. Iya. Ada pas di bawah ini, di bawah penunjuknya, slidernya. Artinya ini sudah dikunci, startnya dari sini, tidak dari sini lagi. Ini sudah hilang, tinggal dari sini dikunci awalnya. Nah, sebagai buktinya kita coba di play. Nah, begitu ya. Maaf, Pak. Ya, silakan. Itu tadi saya ketinggalan. Ini filenya apa, Pak ya? Oh, filenya ball toss out. Filenya ball toss out. Ini di tracker, di dokumen ya, di dokumen. Ya. Nanti cari ke folder tracker, kemudian video, folder video dibuka. Ya. Nah, kemudian cari ball toss out. Ball toss out. Ketemu. Oh ya, sudah. Ada ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Kemudian lakukan pengujian play dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita play, kalau kita balikan lagi, tidak akan balik ke awal, tapi akan balik ke posisi yang kita set sebagai posisi awal di sini. Jadi tadi ketika proses tangan mengayun, tidak ada lagi. Posisi dari sini, dari pas bendanya lepas. Nah, tapi akhirnya belum kita set, ini jauh sampai jatuh ya. Sampai jatuh kita terlihat lagi kan. Nah, nanti kita set juga akhirnya. Nah, untuk mengeset akhirnya, oh ya samakan dulu. Di sini saya set di frame ke-9. Coba diarahkan pointernya ke tanda segitiga hitam ini. Nanti akan muncul tulisan start frame 9. Nah ini start frame 9. Sama di 9 semua? Iya, Pak. Sama ya. Ya, baik. Kalau sudah, kita coba lihat nih, ini di sini ya. Baik. Sebelum mengatur frame terakhir, kan tidak tahu ya nanti lanjutnya kemana gitu ya. Kita inginnya sejajar dari sini kan? Sejajar gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan munculkan dulu koordinat kartesius. Caranya cukup mengklik sekali ini. Simbol yang ini nih. Terlihat Ibu-Ibu? Simbol 2 garis silang ini, koordinat kartesius ya. Diklik sesekali. Nanti akan muncul seperti ini. Coba diklik dulu. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Ibu-ibu bisa lihat di sini ada satu tanda nih yang stripnya pendek ini. Terlihat ada strip pendek ini? Ada. Ada. Ini menandakan bahwa strip pendek ini menunjukkan sumbu X positif. Ini menunjukkan sumbu X positif yang strip ini. Jadi kita tidak akan kehilangan arah. Ini kan tidak ada tulisannya XY-nya ya. Nah ini adalah sumbu X positif. Kalau ini X positif, maka kebalikannya ke belakang ini negatif. X negatif. Kalau ke sini X positif, maka ke atas Y negatif. Y positif. Y positif. Ke bawah Y negatif. Jadi kalau tidak sengaja kita putar begini, gitu ya. Berarti kita akan tahu ke sini bukan X positif, ke sini negatif. X negatif karena tandanya di sini nih. Gitu ya. Jadi tidak akan kehilangan arah gitu ya. Iya. Itu kembalikan dulu ke awal saja. Ke posisi yang biasa kita pakai. Ini kalau sudah diputar-putar begini kan jadi tidak rata lagi ya. Susah saya meratakan ini sampai betul-betul rata susah. Nah, ini ada sisa. Kalau ingin rata diketik saja 0 di sini, 0 derajat. 0 enter. Sudah rata. Rata kembali. Dicoba dulu, diputar-putar dulu, jangan takut nanti bisa kembali lagi. Diputar-putar lagi, kembalikan kalau tidak rata kasih 0 saja nilainya, sudutnya 0 horizontalnya. Jadi rata kembali. 0. Maaf Pak Sony, boleh silakan. diulang kan? Soalnya saya tadi ada ke belakang cepat-cepat Pak. Oke, ini Bu Jen ya, bukan? Iya Pak, Bu Jen. Sudah sampai mana Bu Jen? Sudah muncul tanda yang
Koordinat itu, Pak. Oh, sudah muncul koordinatnya. Oke. Iya, Pak. Ini, Bu Jen, untuk koordinat ini, ada tanda yang kecil ini ya? Iya, Pak, iya. Nah, tanda kecil ini merupakan penanda sumbu X positif. Ini menandakan Iya, Pak. sumbu X positif. Artinya sumbu yang ada penanda ini X positif. Berarti ke sini X negatif. Negatif. Kalau X-nya positif ke arah kanan, berarti ke atas ini Y positif. Ke bawah Y Negatif. Karena kadang-kadang kita memutarnya nih. Kadang-kadang kita memutar sumbu. Misalnya begini. Nah, kalau begini, ini ke atas sumbu apa nih? Sumbu Y positif. Lihat dulu tandanya. X itu X. Oh, X positif. Ke atas sumbu X positif malah gitu ya. Iya. Nah, kalau begitu kemana arah sumbu Y positif? Ke bawah. Sumbu Ke bawah. Y positif. Sumbu Y positif. Sumbu Y ke kanan. Ayo. Kiri. Pemutaran vektor nih. Cross ya, cross vektor. Ya. Kemana nih? Y positif. Kalau ini berarti dia yang pas di tangan ini. Kiri, Pak, kiri. Ke kiri, betul. Ke kiri. Iya, Ke kiri. kiri Y positif. Ke kanan malah Y negatif. Ya. Nah, untuk mengembalikannya, Ibu Jen dan kawan-kawan, kita ingin kembalikan ke sini lah. Yang normal kan begini ya. Yang normal itu kan Iya. X-nya ke kanan, X positifnya. Y positifnya ke atas. Tapi susah ya kalau ingin horizontalnya lurus, rata ini susah sekali. Nah, supaya rata, kasih aja 0 di sini nilainya. Nilai di sini nih. Nilai di sini, kasih nilai 0 aja, diketik 0. Kemudian di enter. Nah, sehingga rata ini. Rata horizontalnya. Silakan dicoba, Bu Jen. Iya, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya? Baik, kalau Ya. sudah. Nah, ini terbantu nih. Ini posisi, anggap ini di tanah gitu ya. Anggap bolanya itu di tanah. Sudah lepas ke sini nantinya kan. Nah, nanti akan jatuh kan begitu. Oh ya, ini karena posisi awal benda bergerak, sebaiknya posisinya di 0,0. Koordinat kartesius ya. Harusnya kan di 0,0. Ya. Kalau ini di negatif X ya. Karena 0-nya kan di sini. 0,0-nya. Nah, kita bisa menggeser. Caranya, arahkan pointernya ke tengah. Sehingga berubah dari tanda panah menjadi tanda telunjuk. Nah, gitu kan berubah ya. Asalnya panah, pointernya jadi telunjuk. Kalau sudah jadi telunjuk, tinggal diklik kiri. Klik kiri, jangan dilepas kliknya. Geserkan ke yang kita inginkan. Misalnya ke posisi bola. Silahkan dicoba dulu. Ini posisi bola di kecepatan awalnya 0 atau sudah bukan sama dengan 0 itu, Pak? Ini kecepatannya sudah punya. P0-nya sudah ada kan. Sebetulnya sudah bergerak, cuman filmnya di stop. Ini kan bergerak. Kalau 8 sama 9 itu loh, Pak. Tadi kan. Oh ya, yang 8 itu masih belum terlihat. Oh, belum terlihat. Masih dipegang tangan. Yang frame 9 baru lepas nih bolanya. Intinya bundanya harus terlihat dulu gitu, Pak. Terlihat dulu. Sih, Pak. Ya, silakan. Saya klik malah hilang itunya. Apanya? Diagram koefisiennya. Terus saya klik. Oh iya. Pas dia belum muncul. Sebetulnya tidak hilang. Ini hanya muncul sembunyi, muncul sembunyi. Kalau kita klik lagi, sembunyi. Diklik lagi, muncul. Klik lagi, sembunyi gitu. Tapi sudah saya klik di atas tidak muncul juga, Pak. Sudah muncul juga ya. Kenapa ya? Ini atau begini, coba share screen dulu Bu Ita. Saya stop dulu share-nya. Coba lihat, saya ingin lihat komputernya Bu Ita. Ya. Nah, coba dilihat seperti apa tampilannya. Share screen dulu yang punya Bu Ita. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, ya. Coba di play. Nih, kan. Ya. Sudah. Oke. Nah, Bu Ita coba diklik lagi koordinat kartesiusnya. Nggak muncul. Nggak muncul. Klik lagi. Oke, ini sudah muncul begini ya. Di pojok atas kiri ada ke bawah. Nah, itu diklik. Kemudian ini diklik kiri ya? Iya.
Klik kiri. Muncul color. Itu yang visible-nya? Ya. Ya, coba. Klik lagi. Oh, tidak bisa ya ternyata ya. Oke, footprint-nya coba lihat. Footprint. Coba yang single axis. Nah, simpel ya. Oh, tidak bisa juga ya. Kenapa ya? Mudahnya begini saja kalau bingung. Di close dulu saja. File, close. File, close. File, close. All tab. Ya. No aja, no. Ya. Oke, file, open lagi. File, open file. Cari lagi yang bold terus. Oke saja. Coba dimunculkan lagi ininya, koordinatnya. Nah, sudah. Lanjut saja Bu Ita. Boleh di close lagi share screen-nya. Dihilangkan lagi share screen. Iya. Biar saya lagi yang muncul. Oke. Gitu ya, tapi lanjut Bu Ita ya, kejar yang tadi ya. Nanti saya dulu tuh Pak. Star frame-nya di 9 di setnya. Kemudian nanti digeser ke 0,0 itunya ya. Nah ini di set apa namanya? Belum muncul juga. Nah ini di set di 9 ya, slide ke 9, kemudian nanti ini di 0,0 bolanya. Silakan. Saya tunggu dulu semua ibu-ibu ya. Silakan dicoba dulu, di set dulu. Di set dulu semua sampai di sini. Tapi saya kurang tahu kenapa ya tidak bisa muncul langsung itu koordinatnya. Tapi yang paling mudah ya sudah aja keluar dulu, buka lagi dari awal gitu ya. Kalau bingung-bingung. Nah, sehingga kalau kita play, kita putar videonya, akan terlihat gerakannya enak ya. Ada di kuadran berapa ini, Bu? Ada di kuadran berapa ini? Kan pada koordinat kartesius ada 4 kuadran ya. Ini kuadran berapa ini? Kuadran 1 ya. Kan kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Y-nya positif. Ya, itu kuadran 1. Kalau kuadran 2 kan X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 dua-duanya negatif kan gitu ya. Kuadran 4 X-nya positif. Yang negatif. Kalau gini balikan lagi ya, dibalikannya Anda pakai ini saja. Pakai reset to step 0. Nah, play gitu. Nah, kemudian kita belum menentukan akhir videonya ya. Karena ini kan sampai ke bawah ini. Sampai ke bawah kan akhirnya. Nah, untuk mengesetnya sama saja. Kita majukan saja ini video frame-nya satu-satu pakai ini nih. Majukan terus gitu ya. Sampai posisi yang kita inginkan. Oh, ini kelebihan. Saya balikan lagi. Pakai yang ini kembali. Nah, di sini berarti kan ini slidernya ada di sini nih. Tanda yang putih ini, slider ini. Tinggal klik kanan. Set and frame. Ini slidernya 25. Set and frame slidernya 25. Sudah. Kembali lagi, tinggal di play. Sudah segini sekarang. Silakan dicoba dulu, Bu. Pak, itu harus dikunci dulu ya yang tadi yang posisi yang dipindah. Iya. Set. Klik kanan. Jadi kalau sudah sampai sini, dimajukan dulu, terus majukan gitu ya. Dimajukan sampai sini kan. Ini kan lewat ke sininya. Nah, kemudian klik kanan. Ini slider yang putih ini. Klik kanan, set and frame. Diklik. Sehingga nanti segitiganya ada di sini. Jadi ini segitiga awal, start. Ini segitiga akhirnya, end frame. Jadi hanya segini frame-nya. Jadi yang depan sama yang ujung akhir ini tidak dipakai frame videonya. Gitu ya. Ini penting pengaturan set frame awal akhir ini, karena kalau kita merekam, tentu di awal ada frame yang akan kita buang, di akhir pun ada kelebihan frame.
Tapi tidak apa-apa. Lebih bagus begitu supaya gambarnya utuh dari awal sampai akhir, gambar geraknya itu, video geraknya. Tinggal kita share saja di mana awalnya, di mana akhir. Sampai sini bisa dicoba dulu, silakan. Kalau ada masalah boleh ditanyakan. Coba dulu. Pak Sony, kalau mau menentukan yang ada tulisannya origin pixel sama yang apa itu? Kok punya saya beda ya? Coba Bu Eka tampilkan dulu ininya, share screen dulu, coba saya lihat. Oh, iya. Ini sudah 20 yang gabung, wah terima kasih nih, berarti 18 ya. Pak Ruslandi sudah gabung belum ya? Halo Pak Ruslandi, ada ya? Pak Ruslandi boleh dinyalakan mic-nya? Ya, halo. Oh iya, selamat bergabung Pak Ruslandi. Terdengar jelas suara saya Pak Ruslandi? Oh iya, baik. Cuman suara dari Pak Ruslandi tidak jelas. Mungkin kendala jaringan ya, tidak apa-apa kalau begitu. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Bu Eka ya. Ini Bapak. Ya. Ya. Oke, cukup di sana. Cukup di sana. Terus? Kalau mau ganti ini sama ini tinggal digeser-geser ya Pak ya? Mengganti apanya? Posisinya? Ya, lebih baik posisinya itu lihat X-nya 0, Y-nya 0. Ini ada nilai. Ada nilai yang warna kuning ini di pojok bawah. Coba geser-geser dulu Bu. Tentu berbeda nilainya. Ini yang ya itu kan tampilan nilainya. X-nya 0, Y-nya 0. Coba geser-geser lagi koordinat kartesiusnya. Oh, harus 0 sama 0 gitu. Coba geser. Kan berubah angkanya ya. Nah, sampai 0, 0 dan 0. Kalau langsung dirubah di sini nggak bisa? Nggak bisa. Harus digeserkan. Bisa ya? Tapi mudah kan? Dapat 0,0 aja. Ini Pak Sony, begini klik begini kan? Di set di lock atau nggak perlu? Di lock juga boleh. Di lock boleh. Kita pun tidak apa-apa. Oh, tidak juga nggak apa-apa. Ya, fitur tambahan itu sebetulnya Bu Eka. Ya, ini bagus kalau ingin di lock. Berikutnya coba Bu Eka atur ininya. Frame akhir belum diatur nih yang punya Bu Eka. Mana? Ujung frame-nya, akhir frame-nya belum diatur. Coba diatur ujung frame-nya. Caranya ya boleh geser-geserkan gitu, boleh. Terus, ya. Nah, di sana ya cukup ya. Oke, baik cukup. Oke, Bu Eka, boleh di stop share screen-nya. Baik, terima kasih. Bisa ya semua ya? Baik, masih ada yang belum berhasil, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Boleh diketik saja di sini. Oh iya, baik. Pak Ruslandi ini saat diaktifkan video suaranya macet. Oke, nggak apa-apa Pak Ruslandi. Tidak usah mengaktifkan videonya, yang penting masih bisa menyimak suara dan tampilan di layar ya Pak Ruslandi ya. Baik, berhasil semua ya. Baik, berhasil semua ya. Oke. Baik, kalau sudah saya share lagi screen saya. Jadi ini frame awalnya 9 ya. Frame awalnya 9, kemudian frame akhirnya berapa? 25 ya? 25. Oke, ini sudah sampai sini semua ya. Boleh di-play dulu. Boleh di-play. Balik lagi, ini untuk mencoba. Baik, tadi terima kasih Bu Eka menemukan di sini juga bisa mengunci ya Bu Eka ya. Bisa mengunci posisi ininya, apa namanya? Posisi koordinatnya gitu ya, di tambahannya. Kalau takut terganggu koordinatnya bisa kita sembunyikan. Caranya tinggal diklik sekali di sini. Ini tidak hilang, cuman kita sembunyikan. Kan kita sudah set ya koordinatnya di sini. Kalau tidak mau terganggu lagi, tinggal dihilangkan saja. Karena kan sudah ini ya,
Sudah kita set pas di sini kan. Gitu ya. Kalau ingin muncul, tinggal munculkan kembali. Tidak masalah. Jadi sudah 2 langkah nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Langkah pertama, kita memunculkan dan mengatur posisi koordinat kartesius ya. Langkah pertama ini ya. Sudah memposisikan koordinat kartesiusnya. Langkah berikutnya, kita sudah mengatur posisi awal frame dan posisi akhir frame. Gitu ya. Baik. Langkah berikutnya, saya sembunyikan dulu ya. Sudah mengatur posisi awal akhir frame, kemudian menentukan koordinat kartesiusnya, posisi 0,0-nya di sini. Langkah berikutnya kita akan memberikan kalibrasi pada video ini. Karena komputer atau aplikasi tracker ini belum mengetahui jarak sesungguhnya. Dia tidak tahu jarak dari sini ke sini berapa. Jarak dari sini ke sini berapa. Dari sini ke sini berapa. Ke sini berapa. Tidak tahu jarak aslinya berapa. Oleh karena itu, kita perlu memberikan nilai jarak yang sesungguhnya sebagai kalibrasi. Caranya di sini tinggal klik yang ini nih. Ada, Bapak Ibu? Ini sebelah kirinya ada panah ya? Sebelah kanannya ada panah. Sebelah kanannya ada panah, tinggal diklik. New. Kita pilih kalibrasi stick. Saya ulangi ya. Di sini kan ada panah ke bawah nih. Tinggal diklik, new, kalibrasi stick. Gitu. Sehingga di sini akan muncul kalibrasi stick. Tulisan. Bisa, coba dimunculkan dulu. Ada tulisan calibration stick A. Sudah? Itu ngeklik yang mana Kak? Tadi Ya, ulangi. saya coba close lagi ya. Saya close lagi. Ini nih, simbol ini terlihat. Oh. Nah, ada panah ke bawah kan? Nah, tinggal diklik new calibration stick, sehingga muncul di sini tulisan calibration stick A. Oh iya. Silakan dicoba. Bu Manik, sudah berhasil? Sudah ya. Bu Ita bisa, Bu Ita? Sudah semua ya? Sudah Pastikan, bisa, Pak. Sudah bisa. Pastikan sudah muncul tulisan calibration stick A. Calibration stick A. Sudah muncul ya? Ini artinya menu untuk kalibrasi ini sedang aktif. Sedang aktif. Nah, kalau sudah aktif, tinggal kita tandain. Ini ujung atas dan ujung bawah. Cara menandainnya, ini nanti tekan di keyboard ini, tombol shift di keyboard ya. Tekan tombol shift, kemudian klik. Jadi barangnya shift-nya ditahan. Shift, kemudian masih shift-nya ditahan, klik kiri. Contoh. Jadi muncul tanda warna biru. Di shift, klik. Lepas saja sudah. Dicoba. Di ujung atasnya. Shift, klik. Gitu ya. Kalau pakai mousepad berarti shift diketuknya. Mousepadnya sekali. Gitu ya. Atau dipijit, klik kirinya yang bagian bawah mousepad. Bisa Bu Eka? Nggak muncul. Shift, klik kiri. Iya, shift, klik kiri. Bisa? Belum muncul. Jadi begini, pertama kan tombol. Penunjuk ini kan warna panah putih ya. Panah warna putih. Kalau kita nekan shift, tombol shift ini akan berubah menjadi kotak putih. Oh, kotak. Gitu. Nah, kalau diklik kiri, nanti kotak putihnya akan diam berubah menjadi kotak biru. Punya saya tetap nggak berubah, Pak. Nggak berubah. Kalau begitu coba share screen lagi. Coba lihat. Coba share screen.
Atau karena pengaruh ini ya? Mungkin belum aktif itunya, menu kalibrasinya. Coba lihat lagi screen-nya Bu Eka. Menu kalibrasi. Coba di-share dulu biar terlihat oleh saya. Oh iya. Mana tadi? Ya. Oh ininya ya diaktif. Nah, belum aktif Bu Eka. Oh iya. Coba diklik itu ya. Iya. Oh, sudah ada. Oke, jangan. Sudah stop. Di pojok kiri atas di bawah tulisan file. Di bawah tulisan file ke bawah lagi, selangkah lagi. Nah, ada sedikit itu diklik. Klik. Nah, diklik yang aksesnya. Nah, sudah muncul nih aksesnya. Diklik lagi yang kalibrasi, yang segitiga lagi yang ini. Bukan. Yang tadi, yang barusan. Ini? Ya, klik lagi. Kalibrasi stick A diklik. Nah, baru shift klik di atas, Bu. Ini? Bukan, shift klik. Arahkan ke ujung. Arahkan ke ujung ini, ke ujung atas. Nah, itu. Shift klik. Nah, berhasil. Oh, iya. Coba ujung bawahnya juga sekalian, ke bawah. Shift klik lagi. Ke bawah, di bawah. Berat. Nah, gitu. Memang begini nggak, Pak? Betul. Coba stop share lagi, stop share screen-nya. Oh, iya. Oke, saya share screen lagi. Jadi, kalibrasi stick itu akan aktif kalau ada tulisan di sini. Kalau ada tulisan calibration stick di sini. Terlihat ya Ibu ya? Kalau disembunyikan, kalau tidak muncul misalnya ya seperti ini, tidak akan bisa. Jadi harus diaktifkan dulu di sini. Calibration stick-nya. Sehingga ada tulisan calibration stick. Ini sedang aktif. Kita sedang tidak mengutak-atik aksis, tapi sedang mengutak-atik calibration stick. Ini beda di sini statusnya. Di sini ada status yang aktifnya apa gitu ya. Nah, pertama yang ujung ini untuk posisi awal, klik di sini di ujung ini. Berikutnya arahkan ke sini, shift klik lagi. Sehingga ada garis ya. Garis dari ujung atas sampai garis ke ujung bawah. Kalau dirasa ini sudah pas belum ya posisinya? Kelebihan atau kekurangan gitu ya? Bisa di zoom. Caranya scroll pakai mouse. Pakai mouse scroll ke depan itu memperbesar. Scroll ke belakang itu memperkecil. Scroll ke depan memperbesar, saya geserkan. Ini, kurang pas nih, saya geser-geser lagi. Kemudian ke bawahnya juga sama, digeser. Ini kurang pas ya, kekurangan nih, tarik lagi. Perkecil lagi. Itu kalau menggunakan mouse. Kalau menggunakan mousepad susah ya untuk zoom-nya. Untuk zoom-nya itu paling pakai persen yang ini. Memperbesar, memperkecilnya. Gitu ya. Dicoba dulu, Dicek dulu sudah pas belum ujung-ujungnya. Pak Sony boleh tanya? Boleh silakan Bu Eka. Mengkliknya yang kalibrasi itu kalau sama nggak ketika kita mengklik dari atas ke bawah atau dari bawah dulu ke atas? Sama. Oh, nggak ada pengaruh. Yang penting membuat pita ini kan. Membuat stick ya, tongkat ya. Calibration stick kan membuat tongkat atau garis gitu ya. Karena kebetulan penandanya berupa garis. Jadi kita kejar pakai calibration stick. Nah, sudah semua sampai sini Ibu-ibu? Jadi mau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sama saja, tidak masalah. Ya Pak, sudah. Sudah ya. Nah, tapi terlihat di sini angkanya ngaco nih. Komputer ini, aplikasi tracker ini memberikan nilai panjangnya itu 427,1 meter. Atau di Ibu berapa nih? Bu Manik berapa nilainya Bu Manik? 140. Ini Pak ada 427,1 meter. Oh sama berarti ya. Bisa aja beda ya.
Saja ada yang beda tidak? Ada yang beda? Beda, Pak. Berapa, Bu Ita? 431,4. Tidak apa-apa. Berarti itu perbedaan menentukan ujung atas dan ujung bawahnya. Kena tidak di pas ujung gitu ya. Kalau ingin dikoreksi boleh digeser-geser lagi. Kalaupun tidak apa-apa. Itu masalah pengukurannya. Untuk benda yang sama kan sisa pun sama ketika mengukur menggunakan penggaris. Kadang-kadang hasilnya beda-beda gitu ya. Tapi yang penting jangan terlalu jauh gitu ya. Baik, ini komputer masih ngaco. Nilainya 400-an lebih ya. 430 atau 427 gitu ya. Meter. Padahal sebetulnya ini hanya 1 meter. Untuk mengubahnya bisa diganti di sini. Ini length. Length itu kan panjang ya. Length-nya 400 sekian. Ganti saja ini. Diklik, disorot di sini. Di blok gitu ya. Beri nilai 1 meter. 1 enter. Ganti di sini. Sehingga nilainya jadi 1 meter. Silakan ganti dulu semua. Length-nya di blok, di delete saja nilainya. Ganti dengan angka 1. Kemudian enter. 1 enter. Ketemu 1 meter sekarang tulisannya. Kalau tapi nggak langsung 1 Bapak, tapi 1,00 itu nolnya 3. Tidak masalah, sama dengan saya. Ya. 1,00. Titik itu koma ya? Titik, 1 Bapak, titik ya. Jadi titik itu maksudnya koma untuk di Indonesia. Ya. 1,000 meter, tapi titik gitu ya. Kan kalau tulisan di mana ya? Amerika atau apa ini? Jadi koma itu jadi titik, titik jadi koma, kebalikannya. Jadi 1 meter ini ya nilainya. Silakan Bu Ita. Tadi kan Bapak kan di kalibrasinya kan sebelum diubah kan 420-an ya Pak? Iya, 427,1. Ya kan 430-an. Itu saya ubah-ubah tetap nggak sampai ke Bapak. Maksudnya tidak sama dengan Bapak, tidak masalah. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Kebetulan saja Bu Manik pas gitu ya. Itunya apa namanya? Pas. Saya sudah ganti-ganti tapi tidak. Nggak masalah. Nanti diubah. Yang penting dekat saja ujungnya ya. Ujung atasnya mendekati ujung. Ujung bawahnya mendekati gitu ya. Tinggal diganti jadi 1 meter ini nilainya. Yang penting ubah ke dalam 1 meter. Sudah semua menjadi 1 meter nih? Ada tapi digeser dikit saja berubah dia Bapak. Iya, kan sudah diubah. Berubah sedikit. Iya. Kalau digeser, ubah lagi nilainya menjadi 1 meter lagi. Ubah lagi 1 meter. Jadi anggapannya kita, panjang stick yang biru ini, yang buatan kita, sama persis panjangnya dengan penanda warna putih. Gitu, anggapan kita. Padahal pasti berbeda kan, mata kita kan tidak bisa jeli ya. Ujung atas, ujung bawah kan tidak bisa kita pas sekali. Paling tidak mendekati minta maaf. Sebelumnya kalibrasinya saya belum dapat ini Pak. Kalibrasi siapa ini? Ibu Nur Laila Pak. Bu Nur Laila. Kalau gitu coba share screen-nya dulu Bu Nur Laila. Enggak ya Pak. Share screen-nya dulu. Habis tadi jaringan lelet sekali jadi. Oh iya, nggak masalah. Saya nggak tahu ini sampai mana ini. Oke. Oh ini sudah tracking malah Ibu. Iya, tapi kalibrasinya saya lihat tidak seperti sama Bapak yang. Coba segitiganya diklik segitiga warna biru di bawah tanda open itu simbol open di bawah file tulisan file. Nih. Nah itu ya klik. Kalau ingin melihat kalibrasi tinggal klik kalibrasi. Oh ini calibration stick. Nah, kemudian belum ada ya. Kemudian shift klik Bu. Yang nah, sini. Di sana ya shift klik. Oh, nah, iya. kemudian ke bawah lagi. Bawah juga. Shift klik. Oke, ganti dengan 1 meter. Ganti dengan 1. Jadi sebetulnya tanpa kalibrasi pun Ibu bisa lakukan tracking. Iya, bisa. Dan bisa betul trackingnya. Tapi nilainya, nilai panjang di sumbu X, nilai panjang sumbunya akan ngaco. Gitu ya. Sudah sesuai kenyataan. Nah, oh, sudah selesai. Sudah Bapak. Ya, boleh di close lagi. Oke, share screen. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pak, permisi Pak. Permisi tanya. Ya, siapa ini? Ibu Fitri Pak. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Iya. Gimana?
Iya, apa penandanya itu harus 1 meter atau sesuai dengan yang kita buat Sesuai kenyataan. aslinya, Pak? Sesuai Sesuai aslinya. kenyataan. Ya. Oke. Karena video contoh ini panjang penandanya itu 1 meter. Iya. Nanti kalau Bu Fitri membuat penandanya 50 cm, nanti ganti menjadi 0,5. 5. Oh iya. Satuannya Iya, meter ya. Jadi 0,5. Iya, 0,5 kalau Kalau 20 meter. cm ya berarti 0,200 meter. Oke. Sesuai kenyataan. Iya, Sesuai Pak. asli. Terima kasih. Baik, Iya. sama-sama. Baik, masih ada yang mau bertanya atau yang tertinggal? Bu Pauline nih, Bu Pauline sampai di mana nih Bu Pauline? Ini ada bertanya di chatnya nih. Sudah, Halo, Bapak, sudah. Oh, sudah Ya, bisa ya, ya. ya. Oke. Ya. Saya lanjut ya. Share screen lagi nih saya. Oke, sampai sini ya. Berarti sudah berapa langkah nih, Ibu-ibu? Pertama, set frame-nya sudah ya. Ini set frame apa namanya? Awal video berjalan dan akhir video berjalan sudah di-set. Posisi 0,0 koordinat kartesiusnya juga sudah ya. Yang ketiga, kalibrasi. Untuk mengetahuinya, pekerjaan apa saja yang sudah Ibu lakukan, setting-setting apa saja, untuk mengeceknya di sini, Ibu. Ini semua pekerjaan terekam di sini. Saya klik saja. Saya sudah mengerjakan 2 setting. Setting aksis, kalau diklik aksis di sini, yang muncul ini status aksisnya. Dengan sudut horizontalnya 0,0, berarti ini rata aksisnya. Kalau kita ingin melihat kalibrasi, klik lagi. Klik kalibrasi. Ini status kalibrasi. Dengan panjangnya ini 1 meter. Dan tegak lurus, negatif 90. Tegak lurus. Sampai sini sudah ya? Kalau sudah, baik koordinat kartesius ataupun kalibrasi bisa kita sembunyikan. Ini kalibrasi saya sembunyikan. Diklik sekali, sembunyi, tapi tidak hilang. Kalau ingin muncul lagi, diklik lagi, muncul. Klik lagi, sembunyi. Sama halnya juga dengan koordinat kartesius, sembunyikan saja. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan pelacakan atau tracking. Pelacakan yang akan kita pakai, pelacakan dengan cara manual. Ini analog dengan siswa mengukur. Di sini berapa jarak ke sumbu X, di sini berapa jarak ke sumbu Y, berapa waktunya. Kemudian ketika di sini diukur lagi. Jarak ke sumbu X-nya berapa, jarak ke sumbu Y-nya berapa. Sampai sini diukur lagi berapa panjangnya, berapa waktunya. Tentu ini merupakan hal yang mustahil kalau menggunakan penggaris dan menggunakan stopwatch ya. Sulit mengukurnya. Nah, oleh karena itu kita pakai saja videonya. Nah, caranya ini awalnya. Saatnya create di sini nih, ada create ya. Ada create di sini. Terlihat ya. Create, kemudian point mesh. Klik point mesh, nanti akan muncul mesh A. Ini 1 kilogram biarkan saja. Mau 1 kilogram, mau setengah kilogram biarkan. Karena kita sedang melakukan analisis untuk kinematika ya. Kinematika tidak perlu massa ya. Kalau dinamika perlu massa kan? Biarkan saja. Nah, untuk tracknya sama. Arahkan ke sini, ke bolanya. Kemudian shift, klik. Nanti bola akan pindah. Kejar lagi, shift, klik, dan seterusnya. Contoh yang pertama di sini. Saya arahkan dulu pointernya pas di bola. Ini, arahkan dulu ke bola. Kemudian tekan shift. Kemudian klik. Nanti pindah. Ini ada tanda merah jejaknya di sini. Nanti pindah ke sini, shift lagi, klik. Shift-nya ditahan. Klik. Jadi shift-nya ditahan, kemudian klik. Dicoba dulu Bapak Ibu, dicoba dulu. Coba 2 titik dulu, titik ke 0 dan titik ke 1. Rupanya aku tidak muncul di komputer ya. Macam air punya begitu. Oh iya. Dicoba dulu ya, 2 titik dulu saja, berhasil tidak? Gimana Bu Nurlailah, berhasil tidak? Sudah tadi ya? Trackingnya sudah ya. Bu Eka, gimana Bu Eka?
Gimana Bu Eka, berhasil tidak? Belum, Pak. Belum. Ini kok punya saya malah muncul yang tanda biru ya, Pak ya? Saya shift. Tanda biru. Coba lihat lagi. Lihat di layarnya, coba. Oh, dihilangkan. Coba lihat dulu di layar, coba. Share screen dulu, Bu. Iya. Ini. Oh ya, itunya di. Oh, ya, oke. Ulangi lagi saja. Tarik lagi ke atas. Tarik ke atas, Bu. Tarik ke atas. Terus sampai ke ujung itu. Oke. Cukup ya. Yang muncul di Ibu masih kalibrasi, Bu. Masih kalibrasi stick. Nah, coba segitiga biru yang ke bawah ini. Diklik. Nah, belum aktif kan? Boleh. Oke, keluar lagi aja. Nggak apa-apa. Oke. Apa aksesnya? Jangan. Nggak usah. Kalibrasi stick nggak apa-apa. Iya. Kemudian Ibu klik create. Create. Tulisan create. Nah, klik create point mesh. Klik point mesh. Klik kiri point mesh. Nah, di sana baru dilacak. Arahkan penunjuknya ke, tidak usah diklik itunya. Arahkan penunjuknya ke bola, kemudian shift, tombol shift. Kalau mau undo gitu nggak bisa ya Pak di sini? Dibalikan saja pakai panah di sebelah kiri angka 1 merah itu di bawah. Ini? Iya, balikan saja. Yang sebelah kiri, di bawah, ke bawah dulu Bu. Ke bawah. Itu ada tombol untuk membalikan posisi frame. Yang mana kiri, sebelah kiri tanda play. Tanda play. Nah itu, ini. yang hitam. Nah itu. Coba klik. Nah itu. Coba supaya tidak mengganggu, sembunyikan saja koordinat kartesiusnya. Sembunyikannya diklik di ini. Yang tombol aksisnya. Tombol aksis. Yang di atas, terus ke atas. Ke atas. Oh ini? Nah itu. Sembunyikan. Sama juga dengan ininya. Kalibrasi sembunyikan juga. Yang sebelah kirinya itu. Yang sebelah kiri. Ini di atas. Ini. Nah itu klik saja. Klik sekali. Terus klik sekali. Bukan yang itu. Klik sekali. Yang bukan yang panahnya, tapi yang sebelah kirinya lagi sedikit. Ini Pak. Sebelah kiri sedikit. Ini. Bukan ke atas. Yang barusan yang betul yang tadi. Ini. Terus ke atas lagi. Nggak ada Pak di atas. Bukan. Maksudnya bukan tombol yang panah hitam, bukan, tapi sebelah tombol panah yang angka 10 itu tuh. Yang ada angka plus dan 10. Di sampingnya kalibrasi. Oh ini Pak. Nah, itu. Sebelah kanan lagi, sebelah kanan. Kanan. Ini. Kanan. Bukan. Oke, kalau begitu di stop dulu. Saya tunjukkan lagi. Ya, oke. Ini Bu. Jadi ini Bu Eka ya. Iya. Jadi kalau kita ingin menyembunyikan ini koordinat kartesius ya, kalau kita ingin menyembunyikan ibu-ibu semua, Bapak Ibu, tinggal klik ini. Ini sembunyi. Kalau kita ingin menyembunyikan kalibrasi, di sini nih, jangan yang ininya, tapi yang ini. Jangan yang tanda panah hitam, jangan. Tapi yang ini. Ini sembunyi, ini muncul, sembunyi lagi. Bisa Bu Eka? Iya. Oke. Kalau sudah, aktifkan dulu di sini. Di sini kan ada mas A, ada eksis, ada kalibrasi ya. Aktifkan yang mas A. Sehingga muncul tulisan ini. Sudah Bu Eka? Jadi aktifkan dulu di sini. Aktifkan mas A-nya. Iya Pak, iya. Nah, sehingga muncul tulisan mes A. Nah, kalau sudah muncul mes A, tinggal di sini shift klik di bolanya. Arahkan ke bola, shift klik. Oke, bisa ya? Yap. Bisa semua ibu-ibu, ada yang masih tertinggal? Boleh
Tanyakan saja sebelum lanjut. Apa? Ada yang tertinggal atau sudah semua nih? Kalau sudah, teruskan saja sampai terakhir. Teruskan. Shift klik terus ya. Ribut lagi, Olin. Terus dikejar terus. Dikejar terus bolanya ya. Shift klik gitu ya. Jadi kata Bu Sinaria, ini kejar-kejaran dengan bola katanya gitu ya. Terus kejar saja bolanya. Nah, ini kalibrasi. Proses pelacakan atau tracking secara manual. Jadi kita klik-klik sendiri bolanya satu-satu. Jadi ini proses melacak, mengetrack bola secara manual. Terus sampai terakhir ya, sampai bolanya berhenti. Ada 16 ya. Ada 16 titik. 17 dengan 0 tadi kan. Jadi sampai nomor 16 ini titiknya ya. Silakan dicoba. Sama semua sampai 16. Bisa Bu Eka? Sama Pak 16. Bisa ya. Bu Manik bisa ya sama ya? Oke. Yang satu kok hilang Pak ya? Apanya? Yang satu. Tidak hilang, sembunyi. Oh gitu. Ya, tidak hilang. Yang penting sampai 16 saja ini terakhirnya. Bisa ya. Bapak Ibu ada yang tertinggal? Coba boleh sebutkan saja namanya biar kita bisa pandu dari sini. Yang masih tertinggal. Siapa? Pak Sony. Iya, Bu Pak Mani. Sony. Iya. Begini Pak, Bapak punya kan dari atas ke bawah. Sementara yang saya punya itu beda gitu. Oh, nggak masalah. Itu karena arah koordinatnya, sumbunya berbeda. Nanti akan saya betulkan ya. Jadi iya. tidak salah. Tapi Ibu jangan kehilangan arah gitu ya. Oh, arahnya tadi Pak ya. Sementara Ibu lupa arahnya kemana, arah X positifnya. Oh iya, tapi jadi komputer minus, masih betul. Dari minus dia Bapak masuk, betul, terus betul, turun ke bawah. Betul. Tidak masalah. Nanti ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada yang tertinggal? Saya tahu. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Pak Sony bisa lihat punya saya, Pak. Bu Anugrah. Iya, Pak. Iya, boleh saya stop share dulu. Silakan Bu Anugrah. Ini tuh. Ini Pak, kenapa warnanya beda ya Pak? Iya, coba lihat dulu. Dengan punya Bapak. Warnanya. Tidak masalah, Bu. Lanjut, tapi Bu. Ini apa? Masanya kapan? Ini masa A. Iya. Ya, cara mengembalikannya gimana? Jadi semestinya Ibu Bu Anugrah pada saat tadi mengikuti tutorialnya, ketika saya mengulangi lagi, Ibu ikutan juga mengikuti. Sehingga hasilnya banyak mengulang. Ada create masa A, ada create masa B, ada create masa C ya. Padahal yang kita perlukan itu tidak boleh lebih, hanya masa A saja. Sehingga kalau di sini solusinya tinggal menghapus masa B dan masa C. Cara menghapusnya, arahkan ke masa B. Kemudian klik. Ya, diklik kiri ya. Kemudian delete. Oke. Sama juga untuk C ya. Klik, kemudian delete. Oke. Kemudian balikan lagi frame-nya ke 0. Yang di sebelah kiri tombol play. Tombol play ya. Kembali lagi ke 0. Klik lagi. Oke. Nah, untuk masa A ulangi saja ya, klik masa A-nya, kemudian clear step. Coba klik masa A-nya. Klik masa A. Kemudian clear step, Bu. Clear step. Oke, jadi ini berarti belum melakukan tracking ya. Tapi sudah tinggal satu masa A saja punya Bu Anugrah. Ini sudah aktif masa A-nya trackingnya. Tinggal langsung arahkan ke bola, shift klik. Shift klik, Bu. Klik ya, lagi shift klik lagi terus.
arahkan pointernya ke bola. Shift klik. Ya, terus saja begitu. Bisa ya? Kalau sudah bisa, coba stop share-nya. Makasih, Pak. Sama-sama. Gitu ya. Jadi jangan kelebihan setting kalibrasi ataupun tracking. Jadi pastikan di sini. Pastikan Bapak Ibu di segitiga ini dicek apa saja. Kalau saya membuatnya masa A. Kalau kelebihan saya mengulangi masa B, masa C akan banyak di sini. Aksis cuma 1, kalibrasi cuma 1. Kalau kelebihan nanti ada kalibrasi stick A, ada stick B, ada stick C, itu salah. Dibuang saja, di delete. Jadi harus ada masa A, aksis, dan kalibrasi stick A. Bisa Bu Anugrah ya? Bisa, baik. Di sampingnya Bu Anugrah siapa? Lupa, Bu Paulin ya? Ada Bu Paulin. Bisa Bu Paulin? Paulin. Bisa, Bapak, bisa. Bisa ya, sip, mantap ya. Bu Eka bisa, Bu Eka? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau saya munculkan kembali koordinatnya, tinggal klik yang mana? Ini ya. Untuk memunculkan koordinatnya, kita sumbu koordinat, kita klik ini lagi. Nah, biar terlihat. Kemudian saya balikan lagi nih videonya di bawah nih. Klik. Coba di play. Terlihat jejaknya ya. Ini gerak parabola. Balik lagi, balikan lagi. Kalau begitu boleh dimunculkan dulu koordinatnya, Bu, biar terlihat sumbu koordinatnya. Sumbu XY-nya dimunculkan kembali. Biar terlihat nih gerak parabolanya nih. Bisa, Bu Manik? Bisa, Pak. Bisa. Bu Eka bisa? Iya, Pak. Bu Anugrah, gimana Bu Anugrah? Bisa, Bu Anugrah? Bisa, oke. Nah, ini di sebelah kanan otomatis sudah dapat hasilnya. Baik grafik maupun tabel datanya. Jadi tadi itu pada saat shift klik itu sebetulnya sedang mengukur. Jadi siswa itu sedang mengukur jarak dan waktu. Nah, datanya otomatis ditulis di tabel di sini. Datanya. Kemudian hasilnya juga ada grafiknya gitu ya, jadi otomatis. Gitu ya. Nah, tapi yang Bu Manik arahnya ke bawah ya? Iya, ke bawah, Pak. Nah, sementara yang saya ke atas. Mengapa ke bawah? Ini bisa dari sini nih. Sorry. Saya buka dulu lognya. Oke. Ini ya Bu Manik ya? Iya, Pak. Karena X-nya X positifnya ke kiri. Ke kiri, iya. Kalau ingin ke kanan, tinggal diputar saja. Tinggal putar. Putar saja. Kemudian ininya 0 ya. Oke, saya coba. Ininya 0. Berarti ini. Nah, sehingga tandanya ini di sini. Tanda strip kecilnya di kanan. Ke kanan. Sudah ke atas sekarang? Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah dapat data sampai sini. Jadi inilah proses untuk memperoleh data ya. Tadi ada fitur juga untuk mengunci. Di sini tinggal klik kanan, lock gitu ya. Sehingga tidak bergeser lagi. Sumbunya tidak bisa diputar-putar lagi, Bu Manik ya. Kalau ingin diputar lagi, dibuka dulu kuncinya. Locknya dihilangkan, bisa diputar-putar lagi. Oh, pantasan nggak bisa. Kalau nggak bisa diputar, tinggal klik kanan, locknya dimatikan. Nah, locknya dimatikan, bisa kita putar-putar. Pak Sony. Ya, Bu. Yang di grafik itu punya saya, kalau punya Pak Sony kan T sama dengan 0. Kalau punya saya tuh sudah T sama dengan 0,5 sekian-sekian. Itu kalau
Itu hanya posisi ininya saja, beda posisi 0,0 di bola pertamanya ini. Posisi ini nih. Beda sedikit nggak apa-apa. Kan kemampuan kita menggeser-geserkan juga beda. Saya pun kalau besok membuka lagi, mengulangi, tidak akan sama persis seperti ini. Pasti ada perbedaannya. Berarti nggak ada harus pakem sekian gitu ya? Ya, yang penting mendekati saja. Kan 0,05 ya. Yaitu masih 0 kan gitu ya. Masih 0. Seperti saya ini X-nya kan saya harapkan 0 di awal. Pada saat T-nya 0, harapannya X-nya 0. Iya ya. 0. Tapi ini kan ada nilainya. Tapi lihat 10 pangkat berapa nih? Ini huruf E ini menunjukkan kali 10 pangkat ya. Jadi kalau min 2,6, E min 3 berarti negatif 2,6 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti negatif 0,00 ya 0 lah gitu ya. Kemudian Y-nya negatif 7,8 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti negatif 7 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti negatif 0,007 ya 0 gitu kan. 0 dan seterusnya. Ya, mendekati saja. Tapi bagusnya sih 0 semua. Ada caranya, tapi untuk sementara ini kita pakai yang manual dulu saja gitu ya. Ini supaya ada pengukuran, ada proses ketelitian kita gitu. Sebenarnya ada tracking otomatis. Tapi untuk kelas kita saya hanya memberikan tracking manual saja gitu ya. Tracking manual. Karena banyak syarat. Tracking otomatis itu akan bisa kita lakukan kalau kontras antara warna benda dengan warna background seperti ini nih. Video contoh ini kan kontras. Bendanya putih, background-nya hitam. Itu akan bisa tracking manual. Nah, cuma kan kalau tracking manual tidak ada proses mengukurnya ya. Siswa itu kan jadi enak gitu ya. Tracking manual. Dan kalau background-nya tidak kontras akan ngaco nanti. Jadi benda yang dianggap warna yang dianggap bukan benda, tapi karena warnanya sama dianggap benda, di tracking juga sama oleh komputer, jadi salah hasilnya. Kalau ini kan kita yang mengetrack bola di sini, kita track sendiri, bola pindah kejar lagi bolanya kan, track lagi terus. Berarti nanti pada saat mengambil video harus warnanya harus. Ya, nanti cari dinding, kalau dinding warnanya hijau, berarti bolanya warna apa gitu ya. Oh, nggak kepikiran ke sana. Iya. Nanti ada kita bahas teknik di sesi ke-5. Teknik merekam videonya ya. Oke, jadi pastikan dulu sampai di sini nih proses untuk memperoleh data. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 10.30 ya. Kita pindah dulu. Kita pindah meetingnya ya. Kita pindah meeting ke sesi siang. Jadi saya close dulu ini. Zoom meetingnya saya end untuk semua. Tapi Bapak Ibu segera untuk pindah Zoom meeting berikutnya ya.